Kesan saya bikin itu manfaat buat lingkungan. Iya. Pokoknya intinya kita kalau berkarya itu ayo gitu lah. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Bang Nas untuk konten Sobat Project. Nah, pada hari ini saya akan mendatangkan bintang tamu, Mas Bro. Nah, nama aslinya Mas Surjanto ya? Kau tahu? Iya kan, dari Facebook. Ya, itu. Nah, ini awal mulanya kenapa dibilang Mas Bro nih? Bisa diceritakan sama teman-teman, sama Sobat Project. Oke, kalau Mas Bro sebenarnya sih zamannya dulu kan masih baru di perumahan ini ya. Iya. Terus kalau saya manggil semua orang itu bro aja gitu. Ayo bro gitu kan. Dan malah jadi terbalik sekarang. Saya yang dipanggil Mas Bro gitu. Sampai seumuran sampean, Iya. anak kecil lagi, Iya. saya Mas Bro jadinya. Oh. Bukan Bapak Suryanto gitu, bukan. Oh, bukan Bapak Surjanto ya. Bukan. Itu yang pertama kali yang bilang Mas Bro siapa tuh? Yang pertama kali tuh, yang mencetuskan nama Mas Bro itu? Ya mungkin saya sendiri terus balik ke saya gitu kan. Oh iya. Saya manggil orang Mas Bro, malah saya yang dipanggil gitu. Iya, mungkin biar akrab kali ya, biar Ya, misalnya biar kalau ketemu nggak kaku gitu loh, makanya. Saya tujuannya seperti itu. Iya. Ya ini Mas Bro juga, dia juga bapak-bapak gaul juga kalau di komplek Geraha Gardennya nih, khususnya di Citra Raya gitu loh. Nah, untuk kegiatan sendiri nih, selain kegiatan sekarang apa nih? Untuk kegiatan sekarang? Kalau saya sekarang masih bekerja di sebuah perusahaan swasta dan alhamdulillah outsourcing. Outsourcing. Tapi kalau saya ngeliat di Facebooknya nih, kan kegiatannya kayak main musik di ruang tamu, ya kan? Terus saya juga ngeliat nih karya-karya Mas Bro di Facebook dekorasi. Nah, untuk dekorasi sendiri, untuk saat ini masih berjalan apa enggak nih? Masih berjalan kalau ada orang yang manggil. Iya, maksudnya dulu kan sempat saya masukin Instagram, Facebook gitu kan. Nah, dengan begitu orderan masuk ke saya. Gitu. Kalau sekarang pas itu titik baliknya di COVID kan. Iya, di COVID. Ya mungkin semua bisnis kolaps ya. Saya termasuknya, tapi ya sekarang bisa dengan kebiasaan saya bikin itu manfaat buat lingkungan. Iya. Maksudnya kalau ada RT, masjid gitu doang sih. Jadi bukan semata-mata saya ambil bisnisnya, tapi manfaatnya buat orang. Oh, buat manfaatnya berarti goalsnya berarti untuk bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Ya, seperti itulah. Kalau kita punya kebiasaan dan nggak dimanfaatkan ya nggak manfaat. Oh iya, kalau misalnya nggak bermanfaat tetap nggak bermanfaat ya. Ya, tapi ya teman-teman sobat project ya, project podcast ya. Emang sih ini Mas Bro juga emang orangnya multi talent nih. Dia juga bapak-bapak gaul, ya kan, masih awet muda. Liatin tuh, kalian bisa lihat gitu. Nah, ini kan multi talentan gitu ya. Ya, pokoknya multi talent lah. Pokoknya dia segala apapun bisa. Dia musik bisa, ngelukis bisa, dekorasi bisa. Apa yang nggak bisa dari Mas Bro ini? Nah, ini kan dekorasi nih, ya kan. Kenapa nggak diteruskan gitu? Apa tidak mempromosikan diri sendiri gitu? Apa misalnya kan nih saya punya dekorasi ini, saya membuka jasa. Kenapa Mas Bro itu nggak membuka jasa ketika lagi kasus-kasus yang COVID ya kan? Ini kan maksudnya udah endemi nih. Kenapa tidak mempromosikan gitu? Tidak balik ke promosikan gitu? Kalau misalnya secara logika ya, kalau misalnya kita udah kan ekonomi alhamdulillah lah ya udah bertumbuh. Kenapa nggak mempromosikan lagi gitu loh dekorasinya? Dalam hati pengen sih, pengen seperti itu lagi, tapi ya kebentur sama umur jadi maksudnya kegiatan saya di perusahaan terus ya harus ke keluarga gitu, jadi ya udahlah kita nikmatin yang ada aja. Iya. Tapi kan kalau ada waktu luang, libur misalnya libur panjang atau libur berapa hari kan bisa
Dituin Mas Bro. Kalau misalnya dia kalau ya mau ya alhamdulillah sih masih ada tenaga lah, masih panjang umur. Kenapa gitu kan bisa itu kalau ada waktu luang gitu. Ya bisa sih. Mudah-mudahan dengan motivasi dari sampean saya ntar bikin lah. Ya. Ya mungkin nanti saya akan mempromosikan nanti ya untuk sosial medianya Mas Bro dari Instagram, dari Facebook, nanti saya akan cantumkan di deskripsi nanti. Boleh ya Mas Bro ya? Nanti boleh. ya, dia juga memposting videonya tentang musik juga ada, terus dekorasi ada. Dia juga pinter editing juga nih Mas Bro. Pokoknya multi talent yang tadi saya omongin tadi gitu. Edit juga HP. Ya, tapi kan yang penting kreasi Mas Bro, yang penting kreasi, nggak orang content creator itu tidak memikirkan device-nya, yang penting niatnya gitu. Iya betul sih. Kemarin juga apa namanya anak-anak muda yang pas Agustusan saya kasih tagline apa namanya kemarin milenial berbudaya. Iya. Karya selamanya itu budayanya karya selamanya. Terus pokoknya intinya kita kalau berkarya itu ayo gitu lah. Jangan mager, jangan apa. Iya. Ya apalagi kalian-kalian seperti ini yang muda-muda yang satu aja berkarya yang harus sebenarnya sih kita itu harus berkarya di usia muda sih Mas Bro sebenarnya. Kalau kita jadi penonton kapan kita mulainya gitu loh. Ya betul, manfaatkan waktu muda Anda sampai berdarah-darah, berberi-beri gitu di muda itu ntar tuanya menikmati. Iya. Jangan kayak saya mudanya biasa aja, tuanya ya biasa aja gitu. Tapi kan kalau Mas Bro kan ya bukan biasa, jadi luar biasa kan, udah multi talent kan. Saya emang saya juga kalau pengen tahu ya teman-teman sobat project, saya juga udah kenal Mas Bro udah lama dari Garden 2006 lah gitu loh. Ini emang multi talent, saya akuin loh, emang nggak bohong, nggak rekayasa, emang bener apa adanya gitu loh. Kalau beliau ini pinter dekorasi, jadi kalau misalnya setiap ada acara Maulid Nabi dia yang ngebuat dekorasinya gitu. Iya dong ya, jangan merendah lah, jangan merendah gitu loh. Nah untuk sekarang nih Mas Bro nih kan kegiatan dekorasi kan masih belum pasti nih, ya kan. Nah untuk planning kedepannya apa nih Mas Bro nih, kan kerja udah, ya kan. Maksudnya ada usaha-usaha baru lagi nggak? Apa pengen mencoba hal-hal baru nggak selain yang tadi saya omongin kayak editing? Oke, saya ngeliat di Facebook ya kan. Dekorasi apalagi udah nggak ada duanya. Nah ini untuk ada lagi nggak di challenge dari Mas Bro itu untuk mencoba hal baru deh? Hal baru mungkin nggak, cuma saya jalanin yang ada itu dan mudah-mudahan jadi duit gitu doang sih. Nah ini kan saya ngeliat kan, ini kan dari kemarin saya ngeliat konten Mas Bro nih yang Idul Fitri nih, kan itu kan kontennya ya saya lihat bagus nih. Nah itu motivasinya dari mana nih Mas Bro nih? Motivasinya sih pengen berbagi aja tadi, manfaat buat orang-orang tadi, berbagi. Oh saya kemarin lebaran di sini nggak pulang kampung, terus ya saya shoot terus biar mereka ada kenang-kenangan lah dengan melihat Facebook saya kayak apa, minta japri ke saya, nah minta videonya gitu loh. Iya. Oh iya, kalau misalnya ini Mas Bro, kalau misalnya dekorasi, balik lagi ke dekorasi nih, ya kan? Itu sebelum ada COVID biasanya yang ada panggilan gitu berapa orang sih? Pengen tahu aja nih saya. Pengen tahu nih untuk saya atau teman-teman sobat podcast, siapa tahu aja dengan kita podcast ini bisa mempromosikan lah gitu loh. Dulu ya. Ini cerita dulu. Iya, nggak apa-apa. Kalau seminggu plannya ya 1 kali gitu kan. Ramenya 4 kali gitu, 4 hari itu yang seru gitu kan. Jadi ya gitu lah. Ya seharusnya tadi sebelum di tag videonya seharusnya Mas Bro bawa dekorasi, ini tim kreatifnya seharusnya biar jadi bukti gitu. Tapi nanti saya cantumin, sekali lagi saya cantumin di sosial medianya. Berarti yang aktif sosial medianya Facebook sama Instagram ya? Facebook, Instagram, TikTok juga ada. Oh TikTok. Tapi sekarang lebih ke ya video-video random, maksudnya saya melakukan apa, terus
saya ngesut apa gitu kan sih. Iya ya. Nah kalau misalnya ini setiap malam nih, setiap malam kan kalau setiap itu kan suka ngelewatin nih di rumah Mas Bro nih, itu selalu ramai tuh, selalu anak-anak muda atau mungkin anak bapaknya, anak Mas Bro juga suka nyanyi itu. Nah itu Mas Bro sendiri memfasilitasinya bagaimana itu cara mendidik anak lah, terutama untuk mendidik anak semacam kayak anaknya Mas Bro gitu. Ya kalau itu mah motivasinya sebenarnya sih buat mereka ada wadah aja. Jadi kalau main ya itu jadi kita main gitar gitu ya bisa gitar, kalau ke lapangan kalau volley ya bisa volley. Jadi waktu mereka itu bukan tidak terbuang percuma gitu kan. Ya, jadi anak muda itu ibaratnya mewadahkan, jadi daripada nongkrong aja jelas, jadi kita harus membawa sendiri gitu. Seperti itu. Iya, karena kan kalau saya lihat di rumah Mas Bro kan selalu ramai terus nih anak-anak muda nih, kayak anaknya Mas Bro, kayak teman-temannya suka nyanyi, suka gitaran gitu. Ini kalau saya lihat tuh ini selalu ramai gitu, nggak sepi gitu loh. Ya, Ini, alhamdulillah sih. Jadi selain teman anak saya, ya teman anak saya kan teman saya juga gitu kan, yang di Poli kebetulan senang musik, terus ya main ke tempat saya, terus yang bapak-bapaknya juga tetangga-tetangga yang jauh yang dekat itu ya ngopinya kebetulan di tempat saya, dan daripada ngopi doang mungkin gibah gitu ya. Iya, ngegibahin orang, mending kita main musik aja ya. Buat apa ngegibahin orang? Nah, ini asal muasalnya kok bisa awet gitu sampai sekarang itu nongkrong seperti itu loh. Biasanya kan ada tuh yang di rumah orang atau siapa kan suka merasa terganggu gitu, apalagi kan udah punya anak gitu. Nah, itu untuk perspektif Mas Bro sendiri gimana itu? Kalau saya ya ada batasannya, semua ada batasannya. Kita suka tapi ada batasannya. Ya kalau main musik itu nggak sampai lewat jam 12 malam gitu kan, ya udah. Kalau kita lihat jam 12 nih, udah kita musiknya berhenti, ngobrol gitu kan. Iya. Kan walaupun kita suka tapi mengganggu tetangga atau apa, kan nggak enak juga. Iya. Terus ya selama ini belum ada yang komen. Belum ada komen ya, alhamdulillah. Tapi berarti nggak tahu kalau di belakang ngomongin saya. Iya, ya mungkin kita ya sampai alhamdulillah sampai saat ini nggak ada ya. Ya makanya yang jadi pertanyaan saya ini, kok ini rumah Mas Bro itu hampir setiap hari atau apalagi puasa weekend gitu ramai gitu, tapi nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang rewel gitu ya. Alhamdulillah nggak ada, dan maksudnya mungkin mereka buat istri-istrinya ya tahu kan suaminya di tempat saya jadi aman. Tapi untuk istrinya Mas Bro suka komplain gak sih kok misalnya kayak Mas Bro sendiri kayak ngumpulin teman-temannya atau biasanya anaknya Mas Bro suka ngumpulin teman-teman yang nyanyi, itu keganggu gak itu istri? Enggak sih, alhamdulillah kan dia juga masa bodoh dan nggak saya ganggu. Maksudnya kalau aku harus menjamu teman-teman saya, anak-anak saya, ya saya yang bikin begitu kan, bukan perintah istri saya. Itu tanggung jawab saya, itu tamu saya gitu kan. Iya sih, kalau emang sih teman-teman sobat project emang selain itu Mas Bro juga orangnya santai ya, terus dia itu berbaur kepada warga-warga khususnya untuk perumahan Gardenia Extension ya. Nah sebentar lagi kan mau ini ya Mas Bro ya, untuk Idul Adha nih. Oh iya. Kurban. Kalau misalnya biasanya Mas Bro suka nyiapin apa nih kalau Idul Adha nih? Ya. Apa nyiapin dekorasi kah? Apa nyiapin tenda semacam atau gimana nih? Kalau ada emang duit buat kurban. Amin ya. Ya biasanya buat persiapannya apa kalau misalnya kayak acara tahun baru Islam biasanya dekorasi atau Agustusan nanti dekorasi ya kan. Nah, untuk itu ada sendiri gimana nih? Kalau untuk jobnya apa ada job sendiri gini? Itu saya kan menuju ke ritualnya penyembelihan korban, jadi saya agak free. Oh, agak free gitu. Paling nunggu panggilan DKM aja. Mas Bro panitia gitu. Panitia ya. Kalau beda sama ada pawai Muharram, Maulidan gitu kan ya, kalau perlu mereka dihias tempat sholatnya gitu kan, ya udah saya bikin. Iya sih, kalau misalnya dari kegiatannya sih ya
lumayan juga sih Mas Bro, kalau kata saya mau nggak biasa-biasa aja lah. Tapi tadi ngomongnya biasa aja, ini sih biasa, ini biasa, nggak jangan begitu. Kadang-kadang kita harus ngorbanin waktu, Iya. ya buat manfaat gitu doang sih. Iya berarti ya emang sih goalsnya Mas Bro itu dia itu untuk bermanfaat untuk orang lain. Kalau misalnya duit ya mungkin nanti duit akan mengikuti. Yang penting ikhlas ya, yang penting ya. Tapi kalau misalnya ada bayaran mah ya diambil aja, harus ya Mas Bro ya gitu. Kalau nggak ada ya. Ya ini juga pengen mau spill juga nih. Biasanya dekorasi nih. Biasanya dekorasi masjid itu biasanya nih, kalau misalnya ada job gitu ya, itu biasanya dibiayain berapa, dikasih harga berapa sih gitu. Gue pengen tahu ya, saya pengen tahu nih. Dekorasi, misal dekorasi kayak apa tuh, jalanan gitu, jalanan gang-gang, setiap gang-gang gitu ya, atau dekorasi yang lain itu biasanya dihargain berapa gitu. Dihargai. Biasanya saya mudah-mudahan dihargai sama Allah. Amin. Enggak ya. Untuk harga untuk itu nominalnya gitu loh. Saya pengen tahu gitu. Alhamdulillah saya nggak pernah minta. Nggak pernah matokin harga gitu. Iya, dan ya sebuat beli rokok pun ada gitu lah dari mereka. Masa itu kita ya alhamdulillah mereka menghargai karya saya gitu loh. Nggak apa-apa, usah nyebutin nomor nggak apa-apa, emang enggak cuma matokinya berapa gitu loh. Usah nyebutin harga nggak apa-apa. Kalau mau terbuka ngasih nominal nggak apa-apa, kalau nggak terbuka juga nggak apa-apa gitu loh. Pengen tahu aja nih, ini dekorasi biasanya dihargai berapa. Biasanya kan kalau misalnya dari luar sana ya dekorasi sekian harganya berapa juta gitu loh. Nah, kontennya lah ya. Iya. Kalau yang tadi untuk lingkungan kan ya, buat saya apa namanya, saya jadi bingung kan saya beramal aja lah. Beramal berarti beramal jariah gitu ya. Kalau ke lingkungan gitu kan. Tapi kalau beda urusan sama kalau yang disewa buat yang backdrop apa namanya, wedding begitu kan beda gitu. Tapi kalau misalnya wedding itu ada panggilan gitu, wedding organizer apa untuk nyiapin dekorasi tertentu, udah pernah dipanggil belum? Kalau itu kan biasanya saya kerjasama sama tukang make up. Make up untuk si pengantin apa yang di make upin itu background untuk berfoto gitu kan. Ya manggil saya gitu, saya bikinin. Gitu zaman dulu. Tapi kalau misalnya sekarang masih ada nggak, apa udah menghilang begitu saja? Kalau barangnya masih ada sisa-sisa perjuangan, tapi jobnya udah nggak ada. Tapi seharusnya mah dihidupkan kembali Mas Bro, seharusnya itu kan ibaratnya kan kerja di pabrik, oke. Jadi kayak ada sambilan gitu loh, jadi buat nambahin gitu loh. Bisa. Ya udah ya, mungkin ada sebelum ditutup podcastnya, ada pesan-pesan nggak buat anak-anak muda nih, apalagi kan Mas Bro kan ya meskipun umurnya lebih udah tua daripada saya ya, udah kan masih awet muda ya. Ini gimana nih untuk pesan-pesan anak-anak muda nih yang di luar sana ingin berkembang lah, ibaratnya ingin berkembang, ingin memajukan dirinya dia sendiri nih. Coba bisa dipesankan lewat depan kamera untuk teman-teman sobat project. Oke, tapi ngomong nggak bisa dari ya nggak apa-apa, santai aja di sobat project ini ya, santai aja ya. Coba bisa disampaikan. Kalau pesan-pesannya mas saya juga nggak lihai berpesan ya ini. Tapi nggak apa, mungkin beberapa kata ya yang bisa mendorong anak muda itu lah gitu loh. Jangan lupa kreatif, jangan lupa sekolah, jangan lupa bermasyarakat, jangan lupa apa lagi ya, cari jaringan yang banyak karena zamannya seperti itu sekarang. Iya benar. Jadi koneksi buat nyari kerja juga oke. Nyari gitu kerja ya. oke, berbisnis oke dengan jaringan yang banyak gitu kan, daripada yang ya rata-rata air gitu kan. Dengan itu kreatif, sekolah dan jaringannya banyak, ya mudah-mudahan kalian itu jadi sukses. Amin. Lebih dari kami yang Amin Mas Bro.
Ya udah ya, sekian dari Sobat Project podcast pada hari ini. Ya alhamdulillah ini sudah Mas Bro juga udah menyempatkan dirinya di sini. Alhamdulillah udah datang ke markas Sobat Project dengan ala kadarnya. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, jadi sekali lagi terima kasih nih. Sama-sama. Ya, ini sebenarnya nih podcastnya sebenarnya yang diisi harusnya Mas Boy ini, tapi Mas Boynya lagi ya mungkin lagi nggak enak badan, jadi ya mungkin jadi dia jadi kameramen gitu, jadi dia gantiin saya gitu ya. Oke. Ya sekali lagi makasih nih Mas Bro ya. Sama-sama. Makasih, semoga rezekinya Amin. diberikan ketambahan, diberikan panjang umur. Amin. Nah, semoga nanti dekorasinya bisa hidup kembali gitu ya. Amin. Kalau misalnya ada waktu kan lumayan gitu Mas Bro. Ya. Ya, sekian dari saya Bang Nas dan juga Mas Bro untuk konten podcast pada hari ini. Sekian, wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bro, sebelum kita penutupan, nanti Mas Bro bilang ya, Sobat Project sukses gitu ya. Oke. Oke. Langsung ya. Sobat Project sukses.